zaman sekarang kalau dikaitkan dengan motivasi pengembangan diri, ini juga arah-arahnya seperti orang kapitalis. Ujung-ujungnya duit. Gimana caranya kaya? Dengan sedekah Anda kaya. Ya. Ujung-ujungnya duit. UUD. Kadang-kadang ada pemelintiran ayat-ayat. Nah, ini sebenarnya proses terbawa arus. Ya, karena kita hidup di era kapitalisme, maka yang dianggap sukses itu adalah secara materi. Akhirnya terbawa arus. Jangan sampai begitu. Kalau mau mencetak diri kita, nanti ada materi saya tadi itu adalah untuk sukses pribadi, tapi sebenarnya butuh juga sukses yang namanya peradaban. Di samping kita harus bisa survival, di samping kita bisa membangun impian kita dan menjalannya sesuai dengan Islam, maka kita harus berkontribusi mengubah peradaban. Peradaban sekarang ini rusak. Maka tadi saya katakan sekarang kita hidup di zaman kegagalan. Cirinya ada dua. Nah, kalau ada pertanyaan maka saya bahas ya. Ciri yang pertama, banyak manusia yang gagal menata hidupnya. Itu ciri pertama. Sehingga hidup dia tidak berkah, kehidupan dia tidak bahagia. Ini banyak. Ciri yang kedua, manusia secara kolektif gagal menata dunia, gagal menata peradaban. Ini ciri yang kedua. Padahal manusia manusia itu berkarya, menghasilkan banyak sekali ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu budaya, banyak sekali ilmu yang dilahirkan, dicetak di zaman sekarang ini. Profesornya, pakar-pakarnya banyak dicetak. Tapi Anda perhatikan, apakah ilmu-ilmu tadi itu berhasil berbanding lurus dengan keberhasilan dunia? Apakah dunia semakin menjadi lebih baik? Ternyata enggak. Misalkan ilmu ekonomi, pakarnya banyak, ilmuannya banyak, ilmunya bertambah banyak juga. Tapi ternyata dunia mengalami krisis ekonomi sangat sering. Selama 30 tahun ada 40 kali krisis ekonomi. Kemiskinan, terjadi ketimpangan. Tidak hanya dalam lingkup satu negara, bahkan di antar negara. Ilmu ekonominya banyak. Ilmu politik luar biasa. Hampir semua kampus di Universitas Indonesia itu pasti punya jurusan Visipol. Pakar politik juga banyak. Lihat politik Indonesia, bagus apa enggak? Saya mengatakan ilmu itu gagal. Nah, ini memang konsumsinya, tapi saya juga sering ngomong di hadapan dosen-dosen, ilmu sekarang itu gagal. Manusia gagal menata kehidupan, maka kita hidup di zaman kegagalan. Dan jawabannya sebenarnya sama dengan pribadi tadi. Orang tidak berkah, peradaban juga tidak berkah. Orang tidak berkah karena jauh dari Islam, peradaban tidak berkah karena jauh dari Islam. Karena sekarang kita hidup tadi fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan, maka tidak ada keberkahan. Yang ada adalah fasad, kerusakan. Dalam Quran surah Ar-Rum 41 Allah SWT berfirman, "Zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyajikum ba'dalaji amilul allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan benar, kembali kepada Islam. Kalau misalkan ilmu yang dibangun untuk menata manusia dibangun dari Islam, apa yang muncul kira-kira? Ketika ekonomi Islam diterapkan, yang terjadi adalah keberkahan dalam ekonomi, ya, pemerataan, kesejahteraan, keadilan, masalah ekonomi. Begitu juga kalau diterapkan pemerintahan politik Islam, maka yang terjadi apa? Selama diterapkan dengan benar, yang terjadi adalah politik yang melayani masyarakat, menjamin kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Politik yang mengarahkan ke dunia agar mereka hidup sesuai dengan aturan Islam. Nah, maka kita akan kembali seperti kejayaan umat Islam di masa yang lalu.